Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Garvin Dwi, praktisi psikologi dan juga pengembangan diri. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah mitos. Nah, saya katakan sebuah mitos karena memang beredar tapi tidak pernah teruji kebenarannya ya. Kita akan membahas mitos tentang habit atau tentang kebiasaan. Ya, dan saya beri judul di sini, benarkah habit terbentuk 21 hari? Ya, jadi mungkin kita semua atau teman-teman yang suka baca buku-buku tentang habit atau suka ikut seminar motivasi, mungkin sering dengar bahwa katanya habit itu terbentuk selama 21 hari. Ya, tapi para motivator tersebut yang pernah saya dengar juga ya ceramah mereka atau tulisan-tulisan artikel psikologi populer yang kadang nggak ada referensinya itu, saya penasaran gitu. Itu referensinya dari mana? Dari mana asal-usul bisa dikatakan habit itu terbentuk 21 hari? Karena dalam psikologi, semua statement-statement psikologis itu harus ada landasan ilmiahnya, ya harus ada risetnya. Tapi untuk habit yang terbentuk selama 21 hari ini jarang. Atau bahkan nggak pernah dengar ada yang sebut referensinya. Nah, akhirnya saya melakukan penelusuran dan saya simpulkan ini sebuah mitos dan ayo kita bahas. Ya, jadi um, saya ulangi lagi ya, jadi memang banyak beredar mitos di luar sana bahwa katanya habit atau kebiasaan terbentuk selama 21 hari. Biasanya yang ngomong itu motivator-motivator dalam seminar-seminar motivasi atau dalam ya tulisan-tulisan ilmiah. No, 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 bahkan bukan tulisan ilmiah, dalam tulisan-tulisan psikologi non ilmiah malah ya, tulisan psikologi populer. Jadi dikatakan bahwa kita kalau mengulangi sebuah perilaku sampai 21 hari itu akan menjadi otomatis menjadi sebuah habit. Tapi ternyata setelah saya telusuri ya ada sebuah riset pada tahun 2010, berarti cukup lama ya, eh, ditulis oleh Philippa Lely dan rekan-rekannya dari University College London, UK, dan ini dipublikasikannya di salah satu jurnal yang menurut saya jurnal yang valid ya, yang apa ya, bisa dipercaya. Dan ini risetnya menarik sekali. Jadi Philippa Lely ini penasaran, ingin tahu sebenarnya berapa hari sih sebuah habit itu terbentuk. Dan Lely akhirnya memilih atau mengumpulkan 96 volunteer, dikumpulkan dan diminta untuk berkomitmen terhadap sebuah habit, dan 96 orang tersebut diminta untuk melaporkan secara rutin bagaimana perkembangan habit mereka sampai perilaku tersebut menjadi otomatis. Nah, kalau perilaku menjadi otomatis itu namanya habit ya. Dan unik sekali, hasilnya adalah bukan 21 hari. Jadi hasil dari riset ilmiah ini, sebuah perilaku menjadi otomatis, menjadi habit, bukan 21 hari. Tapi sangat beragam, yakni 18 sampai 254 hari. 18 sampai 254, bayangkan. Ya, jadi nggak bisa dipukul rata 21 hari ternyata. Ya bisa 18 atau paling lama 254 atau ya diantaranya 30, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250. Ya jadi kalau kita lihat angka 18 sampai 254 ini sangat beragam, dan kalau mau ambil nilai tengahnya mungkin ya sekitar 135-an. Ya yang artinya juga kalau ambil tengahnya juga jauh ya dari 21 ya. 21 sih masuk sih di antara 18 sampai 254, tapi nggak bisa dipukul rata semuanya 21. Yang artinya langsung membantah ucapan-ucapan para motivator dan penulis tulisan-tulisan psikologi populer yang seringkali nggak jelas referensinya tersebut. Nah, terus saya jadi bertanya-tanya lagi, kalau gitu kok bisa ya serempak ya mereka itu mengatakan angka 21, terus dari mana? Ya, dan saya melakukan penelusuran lagi, mengarah ke sebuah buku ya, buku klasik banget, sekitar tahun 60-an atau tahun 70-an mungkin, sebuah buku berjudul Psycho-Cybernetics yang ditulis oleh Maxwell Maltz ya, ada di sebelah kanan gambarnya. Wah, ini bukunya jujur aja saya belum baca, tapi resumenya atau summary-nya beredar di internet, bisa dibaca. Jadi asal mula kata 21 hari itu muncul dari buku ini. Jadi Maxwell Maltz ini uh, mengamati atau melakukan observasi bahwa orang-orang setelah diamputasi itu masih belum terbiasa dengan anggota tubuhnya yang sudah diamputasi. Jadi
phantom limb. Ya udah kehilangan anggota tubuhnya tapi belum sadar. Nah, mereka baru akan terbiasa dengan kondisi tubuhnya yang baru tersebut setelah 21 hari. Ya, jadi 21 hari setelah diamputasi, orang-orang tersebut atau pasien-pasien yang diamputasi baru sadar bahwa mereka kehilangan anggota tubuhnya. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Akhirnya mungkin saya curiga, akhirnya mungkin tulisan ini dibaca oleh ya beberapa orang ya yang mungkin suka dengan pengembangan diri, yang suka memberikan motivasi-motivasi, ya disimpulkannya berbeda. Akhirnya diambil keluar dari konteksnya, dikatakan bahwa dibutuhkan 21 hari untuk membentuk sebuah kebiasaan. Padahal kan nggak kayak gitu ya, nggak bisa ya kita karena orang-orang yang diamputasi mulai terbiasa dengan tubuh mereka yang baru itu 21 hari, terus kita keluarin mereka dari konteks, hanya ambil angkanya, lalu bilang sebuah habit terbentuk 21 hari, itu nggak bisa. Ya nggak bisa kayak gitu dalam psikologi, ya itu cocok logi namanya. Dan mungkin begitu akhirnya menyebar, dan akhirnya kalau seminar motivasi kan gitu, dari mulut ke mulut ya. Jadi si A ikut seminar motivasi ini, tertarik ingin jadi motivator juga, lalu dia juga kasih materi, si B dengerin, lalu ingin jadi motivator juga, si C dengerin, dan selanjutnya. Jadi akhirnya mereka menyebarkan informasi 21 hari tersebut. Ya, dan apa implikasinya? Ya, jadi implikasinya adalah ketika kita ingin memulai sebuah habit dan kita sudah 21 hari melewatinya, tapi masih belum terbentuk, masih belum otomatis perilaku tersebut, berarti itu tidak masalah. Karena angkanya bukan 21, tetapi angkanya adalah 18 sampai 254. Ya, bisa lebih lama dari 18, bisa lebih cepat dari 254. Ya beda-beda. Dan apa yang bikin beda-beda? Nah ini, faktor-faktor yang membuat habit lebih cepat atau lebih lama terbentuknya. Yang pertama adalah relevansi habit dengan kehidupan Anda. Jadi sebuah habit akan lebih mudah terbentuk kalau habit itu relevan dengan hidup kita. Relevan maksudnya apa? Sesuai dengan pekerjaan kita, sesuai dengan value kita. Kalau kita adalah seorang guru misalnya, lalu ingin punya habit rajin baca buku, itu mungkin lebih mudah terbentuk daripada seseorang yang pekerjaannya tidak sesuai dengan bidang tersebut. Yang kedua, seberapa realistis habit itu dapat terbentuk. Nah, kadang kita ingin punya habit yang tidak realistis. Tidak realistis itu maksudnya kita sendiri merasa nggak, kayaknya itu nggak bisa deh. Tapi kita paksakan. Mungkin karena kita lihat orang lain punya habit itu, kita juga pengen ikutan tren, atau terlalu percaya diri, atau sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget habit itu, tapi kayaknya ya keren kalau punya, sehingga tidak realistis. Sumber daya yang kita miliki, ya sumber daya yang kita miliki, misalnya kalau kita mau habit lebih rajin berolahraga, lebih rajin jogging. Nah, tapi kalau kita nggak punya alat-alat jogging, itu lebih kecil kemungkinannya terbentuk. Ya, tapi kalau kita udah punya atau kita udah beli, itu akan lebih cepat terrealisasi. Nah, dan tentunya dukungan sosial dan lingkungannya, kita belajar psikologi, tidak semuanya diri kita sendiri. Ya, manusia makhluk sosial dan perilaku manusia juga sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Sehingga ketika mau bentuk habits, itu nggak cuma masalah orangnya aja. Bukan masalah yang penting niat ya. Iya, yang penting niat benar. Tapi tidak niat doang. Kalau lingkungan tidak mendukung juga susah. Nah, ini dukungan sosial dan lingkungan. Ya, teman-teman, mungkin itu aja informasi yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi, bukan 21 hari ini ternyata habit terbentuk ya, tapi 18 sampai 254. Sangat beragam, sangat bervariasi, dan variasi tersebut ditentukan oleh seberapa relevan habit itu dengan kehidupan kita, seberapa realistis habit itu, sumber daya yang kita miliki, juga dukungan sosial dan lingkungan yang kita miliki. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.